Terima kasih Anda kembali bersama kami di Beranda dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di telepon 02151511111. Kita masih bicara mengenai mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat. Tadi dikatakan bahwa minat, bakat ini memang berbeda. Nah mungkin kalau dari Pak Riki nih melihat dari permintaan dari perusahaan tuh yang untuk sekarang ini biasanya apa sih kalau terutama untuk yang fresh graduate ya, biasanya mereka mencari yang seperti apa? Kalau untuk fresh graduate biasanya akan dimasukkan ke dalam sebuah program manajemen trainee. Seperti yang dibahas tadi ya, mungkin mereka harus mencari bakatnya dulu atau mencari pekerjaannya dulu. Nah sekarang untuk mengantisipasi hal itu, perusahaan membuat wadah untuk menemukan bakatnya individu masing-masing. Jadi dalam program manajemen trainee yang biasanya kontrak minimal 2 tahun ini, mereka diberikan kesempatan untuk bekerja di berbagai macam bidang ya? gitu. Jadi dari misalnya 100 orang diseleksi 20 orang yang akan dimasukkan ke dalam kelas ini untuk di rotate mungkin di berbagai bidang, di berbagai posisi, di daerah-daerah juga gitu ya. Nah, untuk mereka menemukan bakatnya mereka, dan ini akan dinilai oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa menilai bahwa biasanya kalau memang itu bakatnya dia akan mahir dalam melakukannya. Dia akan lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat belajar. Jadi ketika sudah ditemukan, baru setelah 2 tahun itu mereka akan diangkat menjadi karyawan permanen di bidang yang mereka memang bagus gitu. Bagus gitu ya? Iya. Jadi basically selalu startnya dari manajemen trainee sekarang. Dan semua perusahaan sudah mulai mengembangkan, baik perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional itu sudah mulai ke arah programnya manajemen trainee. Tapi kalau untuk mereka yang mendaftar, mengapply itu untuk semua bidang Semua ya? bidang, karena manajemen trainee pun mereka tidak membatasi, oh harus S1 lulusan apa gitu ya. Tapi ya of course kalau misalnya untuk ke perusahaan manufacturing nggak mungkin S1 kedokteran gitu kan. Jadi sangat melenceng kan gitu. Jadi yang penting biasanya kalau mereka ada kriteria, katakanlah S1 bisnis dan apa gitu bisa, atau S1 science dan apa, tergantung bidang usahanya masing-masing, tapi nggak sangat limited ke satu jurusan saja ya? gitu. Oke, baik. Ini menarik juga ketika Mbak Sila bilang kalau yang sekarang ini fresh graduate lebih picky gitu ya. Sebenarnya apa sih alasannya gitu ya? Kenapa sih mereka menjadi lebih picky gitu? Kalau mungkin dari pengalaman selama ini interview dengan mereka gimana? Kadang-kadang kenapa mereka picky? Sometimes mereka tuh ngerasa mungkin saya lulusan S1 dari universitas terkemuka dengan GPA besar gitu. Waktu kerja maunya sekarang posisinya udah lebih oke dengan gitu ya? Mungkin pendapatan yang juga mungkin sudah rate-nya sudah sedikit tinggi gitu ya. Karena sometimes itu mereka kayak mikirnya anak-anak zaman sekarang itu kan kritis sebenarnya, tapi mereka nggak ngelihat sebenarnya apa yang mereka punya gitu. Mereka punya nggak yang mereka jual dari diri mereka gitu ya. Mereka kritis boleh kalau mereka punya kemampuan gitu, mereka punya nilai jual sebenarnya gitu. Jadi pikinya unik-unik sih ya. Gitu. Mungkin ada yang unik yang nggak terlupakan gitu dari hasil interview sebelumnya. lumayan banyak gitu. Kadang-kadang juga ada yang mungkin tadi seperti Ibu bilang gitu ya, kita lulusannya mungkin lain, tapi passionnya lain gitu. Jadi kadang-kadang mereka, kita lulusan misalnya engineering, tapi kita mau masuknya ke HR gitu. Kadang-kadang lebih ke situ, tapi mereka nggak mau ngelihat punya nggak edukasi. Mungkin mereka belum pernah ngambil yang namanya kan ada internship atau apa. Mereka belum pernah ambil itu. Jadi benar-benar zero knowledge, tapi mereka ngotot mau masuknya ke situ. Karena mereka merasa punya bakat, punya minat ke situ. Iya, passionnya ke situ. Mungkin kan ada beberapa anak yang kenapa sih kalau kita nanya, kok jurusannya A, masuknya mau ke B, dipaksa orang tua masuk jurusannya. Kadang-kadang suka ada yang kayak gitu ya. Kadang kendala-kendalanya pikinya lebih ke situ sih. Baik, nah kita akan break sebentar hanya untuk mendengarkan azan maghrib dan kami akan kembali sesaat lagi.